Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Kali ini kita akan kembali berbincang mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen penguji saat sidang skripsi. Nah, kali ini kita akan membahas apabila ada pertanyaan mengapa Anda mengambil teori ini dibanding teori-teori lain. Sebelum saya lanjut video ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan juga share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya bisa menyebar luas. Kalau kita bicara mengenai teori, tentu ini adalah hal yang penting di dalam skripsi. Ya, ada bab khusus mengenai studi pustaka atau kajian pustaka, kajian literatur. Ada bab khusus, biasanya ada di bab 2. Nah, di sini akan dicantumkan teori-teori yang akan kita pakai. Nah, lantas ada pertanyaan dari penguji, mengapa kita memakai teori ini dibanding teori-teori lain. Nah, ini kadang mahasiswa juga bingung sendiri kenapa harus pakai teori ini. Nah, kita memakai teori itu ibaratnya sebagai alat analisis ya. Teori ini kita pakai sebagai alat analisis atau pisau analisis. Kalau teori yang kita pakai di dalam skripsi ini tidak tepat, maka hasil analisisnya pun akan kurang. Maka dari itu kita harus memilih teori yang memang tepat bagi penelitian kita. Nah, lantas saat ada pertanyaan mengapa Anda memilih teori ini, padahal banyak teori yang sejenis yang relevan, tetapi Anda tidak pakai. Nah, hal yang terpenting adalah kalian harus melakukan persiapan terlebih dahulu, mempersiapkan argumentasi mengapa Anda mengambil teori itu. Nah, persiapan argumentasi yang memperkuat kenapa kalian mengambil teori itu bisa dilakukan saat bimbingan dimulai ya. Saat bimbingan dengan dosen pembimbing, kalian bisa konsultasi banyak kepada dosen pembimbing. Kalian bisa melakukan studi literatur yang dalam terhadap teori-teori yang kalian pakai sebagai alat analisis, sehingga persiapan argumentasi ini menjadi pas mengapa kalian harus ambil teori itu. Nah, tentu argumentasi yang kuat itu tidak datang dengan sendirinya, atau kita tidak bisa menjawab dengan asal-asalan. Ini perlu proses. Maka dari itu persiapkan argumentasi yang kuat untuk menjawab mengapa kalian memakai teori ini sebagai alat analisis. Argumentasi yang kuat perlu didukung data-data yang jelas ya. Perlu didukung data-data yang jelas serta literatur yang memang jelas juga. Maka dari itu persiapkan dari sekarang atau persiapkan menjelang sidang argumentasi yang kuat mengapa kalian mengambil teori itu dibanding teori lain. Tentu ini yang bisa menjawab dengan detail adalah kalian sendiri yang memang melakukan penelitian. Kalau memang kurang paham mengenai ini, silahkan diskusi lagi dengan dosen pembimbing. Kira-kira teori apa yang memang mengapa teori ini yang memang dipakai ya, bisa kalian diskusi lagi dengan dosen pembimbing. Namun begitu ya, biasanya dosen pembimbing juga akan bertanya ya saat proses bimbingan, kenapa harus pakai teori ini, nggak pakai teori itu. Nah, ini bisa kalian perkuat argumentasinya dari mulai bimbingan sampai dengan menjelang sidang. Persiapkan dengan baik, kemudian lengkapi argumentasi yang kuat itu dengan data-data yang lengkap, juga studi literatur yang jelas. Jadi kajiannya jelas. Persiapkan dengan baik pertanyaan itu. Ini adalah pertanyaan yang memang kalian sendiri yang tahu jawabannya, namun perkuatlah argumentasi mengapa teori itu yang harus dipakai. Itu saja. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di-subscribe, di-share, lalu bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.